Pertama, banyak yang menilai bahwa Vietnam menganggap serius tim Alas Filipina. Setiap kali bertanding melawan Alas, Vietnam selalu menurunkan 6 pemain andalan mereka, berbeda dengan saat melawan tim lain seperti Indonesia, di mana mereka bahkan bisa mengistirahatkan pemain kunci seperti Thuyen. Sikap ini menunjukkan bahwa Vietnam melihat Filipina sebagai ancaman nyata, terutama setelah pertandingan AFC di mana tim Alas sempat membuat mereka kewalahan. Kedua, performa tim Indonesia menjadi sorotan, khususnya penampilan Megawati. Penggemar merasa kecewa karena performa Megawati di tim nasional jauh di bawah ekspektasi. Ia terlihat tidak sekuat saat membela klubnya di Kosovo, di mana ia bisa mencetak 30-40 poin per pertandingan. Ada beberapa dugaan mengapa hal ini terjadi. Seperti inilah komentar fans Filipina dan Vietnam. Vietnam menganggap Filipina sebagai ancaman serius. Setiap kali mereka menghadapi tim Alas, mereka selalu memastikan 6 pemain terbaik mereka menjadi starter. Benar, aku juga menyadarinya. Kurasa pelatih Vietnam sudah melihat bahwa tim Alas punya peluang besar di AFC kemarin. Pemain-pemain Alas kelelahan setelah bertanding melawan Taipei, lalu harus langsung bermain di final keesokan harinya. Tidak apa-apa, setidaknya sama seperti Thailand, kalau lawan mereka adalah tim Alas, mereka tidak akan menganggap remeh. Semua pemain andalan mereka akan diturunkan. Contohnya Indonesia, Thuyen tidak dimainkan karena pemain cadangan mereka sudah mampu mengalahkan lawan. Tapi kalau yang bertanding adalah tim Alas, semua pemain andalan mereka akan menjadi starter. Semoga kalau tim Alas sudah bermain bagus, De Brito tidak terlalu sering melakukan pergantian pemain. Itu bikin deg-degan. Karena Filipina bertahan dengan sangat baik dan memiliki servis yang lebih sulit daripada Indonesia, Vietnam selalu menghormati tim lawan, entah itu tim yang kuat maupun tidak terlalu kuat. Megawati mungkin kelelahan setelah berbulan madu dengan suaminya. Kecepatan dan akurasi adalah keunggulan Vietnam, sementara Indonesia mengandalkan serangan yang kuat tetapi pertahanannya cukup lambat. Mengapa Megawati bermain sangat buruk di tim nasional tetapi saat bermain di Kosovo dia luar biasa dalam memimpin tim, bahkan bisa mencetak hampir 30-40 poin di setiap pertandingan. Katanya, bayaran di Kosovo jauh lebih besar dibandingkan di tim nasional yang tidak ada gajinya atau hanya mengandalkan sponsor. Benar, apakah permainannya berbeda hari ini? Atau memang sistem mereka yang berubah? Atau belum ada koneksi dengan rekan tim yang lain? Tidak, bahkan tahun lalu di CV League dia sudah bukan Megawati yang jadi andalan Indonesia. Kurasa bukan karena koneksi, karena setter mereka Tisha juga sudah bermain dengan Megawati sejak SEA Games 2019. Mereka tidak punya penerimaan dan dik pertahanan yang bagus, jadi Megawati tidak bisa bermain dengan stabil. Tim nasional dianggap tidak sebanding dengan tim klub di Kosovo. Bercanda. Memang begitu, karena pertandingan lokal dan internasional itu berbeda, bukan hanya satu orang yang harus jadi andalan, tapi semua pemain harus punya kemampuan yang kuat di semua keahlian. Operan dari setternya Jared Spark lebih bagus daripada operan rekan timnya di sini. Beda rasanya saat yang kamu perjuangkan adalah rumahmu. Kamu akan melakukan segalanya untuk rumah Kosovo. Hal itu mirip dengan yang terjadi pada Brian Bagunas. Menurut saya, hal ini ada hubungannya dengan keseluruhan tim. Mungkin di tim klub, setter dan rekan satu timnya jauh lebih baik dalam hal cover dan transisi jika serangan kuat mereka diblok. Saya perhatikan di pertandingan tadi, Megawati banyak memberikan drop ball, jadi menurut saya ini ada hubungannya dengan set yang tidak sampai dengan sempurna ke zona nyaman serangan Megawati. Mereka akan naik ke peringkat 21 besok jika kita kalah, dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Mereka juga bisa menyalip Thailand karena Thailand tidak mendapat poin dari kedua liga. Jadi, jika Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dan Indonesia di leg kedua, mereka bisa naik ke peringkat 20 atau 19. Tanpa usaha, meskipun Indonesia sudah unggul di set ketiga, Vietnam masih bisa menyusul. Mereka terlihat santai dan si Alex Gonzaga ini juga tampil luar biasa gila. Jangan terlalu percaya diri, tim Alas. Mungkin itu hanya taktik dari Indonesia agar tim Alas tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bagi yang bertanya-tanya mengapa Mega tidak bisa mengangkat timnya sendirian, itu karena ini bukan pertandingan lokal, ini pertandingan internasional. Indonesia sekarang melemah, apalagi kalau tidak ada Megawati. Bukan melemah, tapi negara lain yang semakin kuat seperti Filipina, apalagi Vietnam yang sekarang benar-benar bisa menantang Thailand.